Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, keluarga muslim Indonesia Bremen, Eval apa gitu, yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertatap muka, duduk bersama di sebuah majelis zikir yang insya Allah dirahmati Allah ini, yang insya Allah penuh barokah. Apalagi tadi kita sudah dipandu untuk membacakan ayat-ayat Allah dengan bacaan yang tartil, insya Allah semakin menambah barokah pertemuan kita kali ini. Saya berterima kasih sekali kepada penggerak pengajian KMIB yang sudah memberikan saya kesempatan untuk datang berkunjung ke Bremen untuk bertatap muka dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa barokah dan semakin mempererat silaturahmi kita kali ini. Mungkin lebih enaknya saya memperkenalkan diri personal setelah tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Giri. Jadi nama saya Yudi, lengkapnya Adipati Yudhistira Indra Diningrat. Tapi saya bisa jamin kepada ibu bapak sekalian, saya nggak ada keturunan Ningrat. Soalnya bapak saya asalnya dari Medan, terus ibu saya orang Singkawang. Terus akhirnya nanya tadi, lu Jawanya dari mana? Nah jadi nenek dari pihak bapak saya itu orang Solo. Nah itulah asal kenapa bapak saya ngasih nama Jawa. Oke, jadi saya akan mengawali bahasan kita obrolan kita kali ini dengan sebuah ayat. Dan insya Allah kajian kita kali ini juga akan berkisar seputar ayat ini. Ayat ini akan saya bacakan dulu. Kalau misalnya ada bacaan yang salah, mohon dikoreksi Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Jadi ini adalah sebuah ayat dalam Al-Qur'an, ada dalam surat Al-Imran ayat 110. Nah, dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau menyebutkan kepada kita kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kamu, kita ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu melihat di tafsir Ibnu Katsir, itu memang dalam tafsir Ibnu Katsir itu Al-Hafiz Ibnu Katsir menuliskan bahwa Imam Ahmad, kemudian Imam Nasai dan Imam Hakim juga sempat mengatakan dalam kitab-kitabnya bahwa yang dimaksud dengan kuntum itu adalah orang-orang yang ikut berhijrah kepada Rasul, jadi dari Makkah ke Madinah. Tapi Al-Hafiz Ibnu Katsir melanjutkan lagi bahwa yang dimaksud dengan kuntum, bahwa pendapat yang benar yang dimaksud dengan kuntum itu adalah mencakup semua umat Muhammad. Semua umat Nabi Muhammad tidak terkecuali dalam setiap generasinya. Jadi dari masa Nabi Muhammad menjadi Nabi sampai sekarang, itulah yang dimaksud dalam ayat ini. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan frase atau kalimat khairu ummatin. Jadi kita disebut dengan khairu ummatin. Itu kalau diterjemahkan dalam Al-Quran, kalau kita lihat terjemahannya, itu diterjemahkan dengan kata umat yang terbaik atau sebaik-baiknya umat. Umat yang terbaik atau sebaik-baiknya umat. Jadi di situ tidak dikatakan umat yang baik, tidak diterjemahkan dengan umat yang istimewa, tidak diterjemahkan dengan umat yang luar biasa. Kira-kira apa bedanya antara terbaik dengan bagus? Jadi antara terbaik, apa bedanya dengan bagus? Apa bedanya dengan luar biasa? Apa bedanya dengan istimewa? Kira-kira kalau kita mengatakan umat yang terbaik dengan umat yang istimewa itu apa bedanya? Istimewa belum terbaik. Spesial, iya. Jadi kalau misalnya kita bilang istimewa, spesial, ada kelebihan. Kalau terbaik, yang lain juga baik. Iya, Kalau betul. istimewa, yang lain nggak istimewa. Bukan yang saya maksud. Yang istimewa banyak, yang baik banyak. Ya, betul. Iya. Yang terbaik cuma itu yang diantara. Iya, ini yang saya maksud. Jadi kalau kita katakan istimewa, bisa jadi istimewa itu punya kelebihan. Dia adalah seseorang istimewa. Istimewa. Misalnya saya katakan Pak Giri adalah seorang istimewa.
Berarti Pak Giri punya sebuah kelebihan, seorang pribadi yang luar biasa. Tapi bisa jadi ada pribadi yang lebih baik dari Pak Giri. Jadi kalau kita bilang istimewa, bisa jadi ada yang lebih baik dari seseorang atau umat tersebut. Ketika kita katakan umat yang terbaik atau kita katakan sebaik-baiknya umat, maka ini adalah posisi yang paling atas gitu. Nggak ada yang lebih baik lagi. Tidak ada yang lebih baik lagi daripada itu, betul. Jadi ketika dikatakan umat yang terbaik, maka tidak ada lagi yang di atasnya. Kalau misalnya kita mengatakan orang ini adalah siswa yang terbaik, maka bayangan kita adalah, oh dia ini pasti nilainya paling bagus. Pasti nilainya nggak ada lagi yang lebih bagus dari dia. Itu bisa jadi sikapnya di sekolah paling bagus, nggak ada lagi yang lebih sopan dari dia misalnya. Ketika kita mengatakan mobil ini adalah produk perusahaan kami yang terbaik, maka pada saat itu mobil ini adalah kualitasnya paling bagus di antara mobil-mobil lain yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan umat yang terbaik. Nah, ada hadis yang berbagai macam hadis yang selaras dengan ini, yang mengatakan bahwa umat Islam sebagai umat yang terbaik. Salah satunya adalah hadis riwayat hadis riwayat Hakim. Hadis riwayat Hakim mengatakan, jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, kalian ini adalah umat yang 70 dan kalian ini yang baik, paling baik dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus kita bukan kepada angka 70-nya. Jadi kita juga nggak tahu bagaimana pembagian 70 ini. Tapi fokus kita adalah bahwa dalam hadis itu Rasulullah SAW menyebutkan, ikut mendukung apa yang disebutkan oleh ulama ini, bahwa umat Islam memang umat yang terbaik. Dalam hadis lain riwayat Ahmad itu disebutkan juga. Ini hadis lain riwayat Ahmad, Imam Ahmad menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, aku dianugerahi oleh sesuatu yang para nabi lain tidak mendapatkan itu. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasul, apakah anugerah itu? Nah, Rasulullah SAW menyebutkan salah satunya adalah diberikan umat yang terbaik. Selain dari hal lainnya adalah bahwa untuk umat Nabi Muhammad debu dijadikan suci. Terus kemudian untuk Nabi Muhammad juga diberikan nama Ahmad. Terus kemudian juga Nabi Muhammad itu diberikan perbendaharaan ilmu atas seluruh hal yang ada di dunia. Tapi salah satunya adalah bahwa umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Ada lagi, hadis lagi. Jangan khawatir, hadisnya masih banyak. Jadi hadis lain mengatakan bahwa surga itu diharamkan bagi seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad masuk, dan Umatnya diharamkan bagi seluruh umat sebelum umat Nabi Muhammad masuk semua. Jadi semua umat Muhammad yang masuk surga sudah masuk, baru kemudian umat lain itu berikan kesempatan untuk masuk surga. Itu salah satu hal yang spesial dari umat Muhammad. Dan adalah hadis lain lagi yang lebih mempertajam masalah ini. Jadi ada hadis lain yang meriwayatkan bahwa dari umatnya Nabi Muhammad itu ada 70.000 orang yang diberikan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Jadi dari umat Nabi Muhammad yang udah masuk surga duluan ini, itu ada lebih spesial lagi. Jadi dari seluruh umat Muhammad ada 70.000 orang yang diberikan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. sedikit ya? Sedikit Pak, kalau dibandingkan dengan jumlah populasi Muslim. Tapi ya itulah dia. Ketika dikatakan umat yang terbaik itu tentu yang sedikit gitu. Nah, kita bayangkan betapa ini adalah sebuah kabar gembira. Dari 70.000 orang ini bisa masuk surga tanpa hisab. Bisa melewati sebuah proses di mana kita tahu ketika hisab itu seorang ibu bisa sampai lupa kepada anak yang disusuinya. Saya kemarin pas banget ada mendapat berita tentang longsor Banjarnegara. Mungkin bapak ibu juga pernah sempat lihat beritanya. Salah satu beritanya adalah ditemukan bahwa salah satu korban Banjarnegara itu ada seorang ibu dan anak yang ketika ditemukan itu dalam kondisi berpelukan. Jadi ibunya memeluk anaknya. Mungkin ada yang melihat beritanya. Nah, kita bayangkan dalam kondisi seberat itu saja, kita bayangkan bagaimana takutnya si ibu dan anak ketika mendengar atau mengetahui sedang ada peristiwa longsor itu. Tapi pada peristiwa yang berat itu saja, ibunya masih ingat sama anaknya. Kita bayangkan bagaimana beratnya proses hisab sampai ibu itu lupa anaknya. Jadi anaknya itu juga bukan anak sedang di sampingnya, tapi anak yang disusuinya.
Jadi anak yang sedang disusuinya itu ibunya sampai lupa bahwa dia sedang megang anak yang sedang disusui. Nah, kita bayangkan betapa beratnya proses itu, dan ada 70.000 orang yang bisa melewati proses itu gitu. Bisa masuk surga tanpa melewati proses itu. Itu adalah sebuah kabar gembira. Nah, dan itu juga menunjukkan bahwa 70.000 orang ini itu adalah memang orang-orang pilihan gitu. Dikatakan dalam hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab ini kalau dilihat wajahnya bercahaya seperti rembulan, dan artinya memang sosoknya itu terlihatlah spesial. Nah, tentu sosok yang digambarkan dalam hadis tersebut ketika dikatakan dalam hari kiamatnya begitu mendapat kemuliaan, tentu konsekuensinya adalah di dunianya pun sosok-sosok itu adalah sosok-sosok yang luar biasa gitu. Ketika dikatakan di hari kiamat, di hari akhirat nanti termasuk dari golongan yang terbaik yang dihisab, tentunya ketika di dunianya mereka termasuk adalah umat yang terbaik, yang terlihat, maksudnya bisa dilihat dengan jelas bahwa mereka adalah umat yang terbaik di antara umat yang ada di dunia. Nah, jadi insya Allah sekarang kita tadi sudah mendengar berbagai macam ayat dan hadis bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Nah, sekarang kita melihat sebuah foto dan berita. Jadi ini adalah sebuah berita tentang kerusuhan warga dengan mahasiswa di Makassar. Di pasca kenaikan BBM ada demo, dan demonya sendiri berakhir dengan kerusuhan. Makassar itu bagian dari Indonesia. Indonesia negara mayoritas Muslim. Di Makassar insya Allah mayoritas Muslim juga. Kira-kira kalau ada orang yang begitu gampangnya merusak motor orang lain, begitu gampangnya merusak infrastruktur yang ada, atau kemudian begitu gampangnya diprovokasi untuk saling melempari batu atau saling melukai, ini kira-kira perilaku yang baik atau bukan? Bukan. Berarti tidak baik. Kita lihat lagi. Jadi ini adalah sebuah survei. Saya sendiri nggak terlalu percaya banget dengan survei, tapi ini bisa dijadikan gambaran lah, gambaran kasar. Nah, ini tentang survei tentang Crime Safety Index. Sumbernya dari ini, Numbeo, bisa dilihat. Ini kalau misalnya ada yang mau PowerPoint-nya nanti bisa diambil kalau misalnya mau lihat ininya apa sumbernya. Nah, jadi maksudnya Crime Index atau Safety Index ini semakin tinggi Crime Index, berarti negara itu semakin tidak aman, semakin berbahaya, semakin banyak kriminalitasnya. Semakin tinggi safety index, berarti negara itu semakin aman, semakin sedikit kriminalitas yang dilaporkan. Nah, sekarang kita lihat 5 negara pertama ini. Malta. Di Malta mayoritas Muslim atau bukan? Bukan. Bukan. Di Korea Selatan mayoritas Muslim atau bukan? Bukan. Nah, jadi 5 pertama ini ternyata bukan Muslim, walaupun negaranya dibilang paling aman. Negara Muslim baru muncul, negara mayoritas Muslim baru muncul di urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu Bahrain. Terus kemudian di bawahnya United Arab Emirates, terus Singapura, Taiwan, Qatar. Jadi dari 10 negara yang didata sebagai negara paling aman, ternyata hanya 3 negara mayoritas Muslim yang masuk, dan itu pun nggak masuk 5 besar. Jerman nggak aman ya? Jerman mungkin nggak aman, Mas. Sudah banyak Pegida. Sudah banyak anti Auslander. Tapi kalau dilihat kriminalitasnya memang di Jerman akhir-akhir ini semakin banyak kejahatan sih. Maksudnya lebih kayak pencurian itu juga makin banyak. Nah, terus sebenarnya namanya adalah World Giving Index. World Giving Index itu maksudnya adalah dia mendata. Jadi ini bentuknya saya baca di websitenya lebih ke interview. Makanya saya juga bilang ini jangan diambil sepenuh hati, tapi lebih ke gambaran kasar kira-kira. Nah, jadi di sini adalah maksudnya World Giving Index itu dia ngedata setiap orang itu seberapa sering ngasih sumbangan. Terus kemudian juga apakah dia ikut jadi sukarelawan, ikut ngebantu apa maksudnya? Ya bencana alam, atau misalnya ngasih ikut organisasi kemanusiaan. Terus kemudian apakah dia alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, keluarga muslim Indonesia Bremen, Eval Pak Giri, yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertatap muka, duduk bersama di sebuah majelis zikir yang insya Allah dirahmati Allah ini, yang insya Allah penuh barokah. Apalagi tadi kita sudah dipandu untuk membacakan ayat-ayat Allah dengan bacaan yang tartil, insya Allah semakin menambah barokah pertemuan kita kali ini. Saya berterima kasih sekali kepada penggerak pengajian KMBB yang sudah memberikan saya kesempatan untuk datang berkunjung ke Bremen untuk bertatap muka dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa barokah dan semakin mempererat silaturahmi kita kali ini. Mungkin lebih enaknya saya memperkenalkan diri personal setelah tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Giri. Jadi nama saya Yudi, lengkapnya Adipati Yudhistira Indra Diningrat. Tapi saya bisa jamin kepada ibu bapak sekalian, saya nggak ada keturunan ningrat. Karena bapak saya asalnya dari Medan, terus ibu saya orang Singkawang. Terus Pak Giri nanya tadi, lu Jawanya dari mana? Nah jadi nenek dari pihak bapak saya itu orang Solo. Nah itulah asal kenapa bapak saya ngasih nama Jawa. Oke, jadi saya akan mengawali bahasan kita obrolan kita kali ini dengan sebuah ayat. Dan insya Allah kajian kita kali ini juga akan berkisar seputar ayat ini. Ayat ini akan saya bacakan dulu. Kalau misalnya ada bacaan yang salah, mohon dikoreksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Jadi ini adalah sebuah ayat dalam Al-Qur'an, ada dalam surat Ali Imran ayat 110. Nah, dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau menyebutkan kepada kita kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu, kita ini adalah umat yang terbaik yang dihasilkan untuk manusia. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu melihat di tafsir Ibnu Katsir, itu memang dalam tafsir Ibnu Katsir itu Al-Hafiz Ibnu Katsir menuliskan bahwa Imam Ahmad, kemudian Imam Nasai dan Imam Hakim juga sempat mengatakan dalam kitab-kitabnya bahwa yang dimaksud dengan kuntum itu adalah orang-orang yang ikut berhijrah kepada Rasul, jadi dari Makkah ke Madinah. Tapi Al-Hafiz Ibnu Katsir melanjutkan lagi bahwa yang dimaksud dengan kuntum, bahwa pendapat yang benar yang dimaksud dengan kuntum itu adalah mencakup semua umat Muhammad. Semua umat Nabi Muhammad tidak terkecuali dalam setiap generasinya. Jadi dari masa Nabi Muhammad menjadi nabi sampai sekarang, itulah yang dimaksud dalam ayat ini. Kamu adalah umat yang terbaik yang dihasilkan untuk manusia. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan frase atau kalimat khairu ummatin. Jadi kita disebut dengan khairu ummatin. Itu kalau diterjemahkan dalam Al-Quran, kalau kita lihat terjemahannya, itu diterjemahkan dengan kata umat yang terbaik atau sebaik-baiknya umat. Umat yang terbaik atau sebaik-baiknya umat. Jadi di situ tidak dikatakan umat yang baik, tidak diterjemahkan dengan umat yang istimewa, tidak diterjemahkan dengan umat yang luar biasa. Kira-kira apa bedanya antara terbaik dengan bagus? Jadi antara terbaik, apa bedanya dengan bagus? Apa bedanya dengan luar biasa? Apa bedanya dengan istimewa? Kira-kira kalau kita mengatakan umat yang terbaik dengan umat yang istimewa itu apa bedanya? Istimewa belum terbaik. Spesial, iya. Jadi kalau misalnya kita bilang istimewa, spesial, ada kelebihan. Kalau terbaik yang lain juga baik. Iya, Kalau betul. istimewa yang lain nggak istimewa. Bukan yang saya maksud. Yang istimewa banyak, yang baik banyak. Ya, betul. Iya. Yang terbaik itu yang diantara. Iya, ini yang saya maksud, betul. Jadi kalau kita katakan istimewa, bisa jadi istimewa itu punya kelebihan. Dia adalah seseorang istimewa. Misalnya saya katakan Pak Giri adalah seorang istimewa. Berarti Pak Giri punya sebuah kelebihan, seorang pribadi yang luar biasa. Tapi bisa jadi ada pribadi yang lebih baik dari Pak Giri. Jadi kalau kita bilang istimewa, bisa jadi ada yang lebih baik dari
seseorang atau umat tersebut. Ketika kita katakan umat yang terbaik atau kita katakan sebaik-baiknya umat, maka ini adalah posisi yang paling atas gitu. Nggak ada yang lebih baik lagi. Tidak ada yang lebih baik lagi daripada itu, betul. Jadi ketika dikatakan umat yang terbaik, maka tidak ada lagi yang di atasnya. Kalau misalnya kita mengatakan orang ini adalah siswa yang terbaik, maka bayangan kita adalah, oh dia ini pasti nilainya paling bagus. Pasti nilainya nggak ada lagi yang lebih bagus dari dia. Itu bisa jadi sikapnya di sekolah paling bagus, nggak ada lagi yang lebih sopan dari dia misalnya. Ketika kita mengatakan mobil ini adalah produk perusahaan kami yang terbaik, maka pada saat itu mobil ini adalah kualitasnya paling bagus di antara mobil-mobil lain yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan umat yang terbaik. Nah, ada hadis yang berbagai macam hadis yang selaras dengan ini, yang mengatakan bahwa umat Islam sebagai umat yang terbaik. Salah satunya adalah hadis riwayat hadis riwayat Hakim. Hadis riwayat Hakim mengatakan, jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, kalian ini adalah umat yang 70 dan kalian ini yang baik, paling baik dan mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fokus kita bukan kepada angka 70-nya. Jadi kita juga nggak tahu bagaimana pembagian 70 ini. Tapi fokus kita adalah bahwa dalam hadis itu Rasulullah SAW menyebutkan, ikut mendukung apa yang disebutkan oleh dalam ayat ini, bahwa umat Islam memang umat yang terbaik. Dalam hadis lain riwayat Ahmad itu disebutkan juga. Ini hadis lain riwayat Ahmad, Imam Ahmad menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, aku dianugerahi oleh sesuatu yang para nabi lain tidak mendapatkan itu. Kemudian para sahabat tanya, ya Rasul, apakah anugerah itu? Nah, Rasulullah SAW menyebutkan salah satunya adalah diberikan umat yang terbaik. Selain dari hal lainnya adalah bahwa untuk umat Nabi Muhammad debu dijadikan suci. Terus kemudian untuk Nabi Muhammad juga diberikan nama Ahmad. Terus kemudian juga Nabi Muhammad itu diberikan perbendaharaan ilmu atas seluruh hal yang ada di dunia. Tapi salah satunya adalah bahwa umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Ada lagi, hadis lagi, jangan khawatir, hadisnya masih banyak. Jadi hadis lain mengatakan bahwa surga itu diharamkan bagi seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad masuk, dan Umatnya. diharamkan bagi seluruh umat sebelum umat Nabi Muhammad masuk semua. Jadi semua umat Muhammad yang masuk surga sudah masuk, baru kemudian umat lain itu berikan kesempatan untuk masuk surga. Itu salah satu hal yang spesial dari umat Muhammad. Dan ada hadis lain lagi yang lebih mempertajam masalah ini. Jadi ada hadis lain yang meriwayatkan bahwa dari umatnya Nabi Muhammad itu ada 70.000 orang yang diberikan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Jadi dari umat Nabi Muhammad yang udah masuk surga duluan ini, itu ada lebih spesial lagi. Jadi dari seluruh umat Muhammad ada 70.000 orang yang diberikan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Sedikit ya? Sedikit Pak, kalau dibandingkan dengan jumlah populasi Muslim. Tapi ya itulah dia. Ketika dikatakan umat yang terbaik itu tentu yang sedikit gitu. Nah, kita bayangkan betapa ini adalah sebuah kabar gembira. Dari 70.000 orang ini bisa masuk surga tanpa hisab, bisa melewati sebuah proses di mana kita tahu ketika hisab itu seorang ibu bisa sampai lupa kepada anak yang disusuinya. Saya kemarin pas banget ada mendapat berita tentang longsor Banjarnegara. Mungkin bapak ibu juga pernah sempat lihat beritanya. Salah satu beritanya adalah ditemukan bahwa salah satu korban Banjarnegara itu ada seorang ibu dan anak yang ketika ditemukan itu dalam kondisi berpelukan. Jadi ibunya memeluk anaknya. Mungkin ada yang melihat beritanya. Nah, kita bayangkan dalam kondisi seberat itu saja, kita bayangkan bagaimana takutnya si ibu dan anak ketika mendengar atau mengetahui sedang ada peristiwa longsor itu. Tapi pada peristiwa yang berat itu saja, ibunya masih ingat sama anaknya. Kita bayangkan bagaimana beratnya proses hisab sampai ibu itu lupa anaknya. Jadi anaknya itu juga bukan anak sedang di sampingnya, tapi anak yang disusuinya. Jadi anak yang sedang disusuinya itu ibunya sampai lupa bahwa dia sedang megang anak yang sedang disusui. Nah, kita bayangkan betapa beratnya proses itu, dan ada 70.000 orang yang bisa melewati proses itu gitu.
bisa masuk surga tanpa melewati proses itu. Itu adalah sebuah kabar gembira. Nah, dan itu juga menunjukkan bahwa 70.000 orang ini itu adalah memang orang-orang pilihan gitu. Dikatakan dalam hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab ini kalau dilihat wajahnya bercahaya seperti rembulan, dan artinya memang sosoknya itu terlihatlah spesial. Nah, tentu sosok yang digambarkan dalam hadis tersebut ketika dikatakan dalam hari kiamatnya begitu mendapat kemuliaan, tentu konsekuensinya adalah di dunianya pun sosok-sosok itu adalah sosok-sosok yang luar biasa gitu. Ketika dikatakan di hari kiamat, di hari akhirat nanti termasuk dari golongan yang terbaik yang dihisab, tentunya ketika di dunianya mereka termasuk adalah umat yang terbaik, yang terlihat, maksudnya bisa dilihat dengan jelas bahwa mereka adalah umat yang terbaik di antara umat yang ada di dunia. Nah, jadi insya Allah sekarang kita tadi sudah mendengar berbagai macam ayat dan hadis bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Nah, sekarang kita melihat sebuah foto dan berita. Jadi ini adalah sebuah berita tentang kerusuhan warga dengan mahasiswa di Makassar. Di pasca kenaikan BBM ada demo, dan demonya sendiri berakhir dengan kerusuhan. Makassar itu bagian dari Indonesia. Indonesia negara mayoritas Muslim. Di Makassar insya Allah mayoritas Muslim juga. Kira-kira kalau ada orang yang begitu gampangnya merusak motor orang lain, begitu gampangnya merusak infrastruktur yang ada, atau kemudian begitu gampangnya diprovokasi untuk saling melempari batu atau saling melukai, ini kira-kira perilaku yang baik atau bukan? Bukan. Berarti tidak baik. Kita lihat lagi. Jadi ini adalah sebuah survei. Saya sendiri nggak terlalu percaya banget dengan survei, tapi ini bisa dijadikan gambaran lah, gambaran kasar. Nah, ini tentang survei tentang Crime Safety Index. Sumbernya dari ini, Numbeo, bisa dilihat. Ini kalau misalnya ada yang mau PowerPoint-nya nanti bisa diambil kalau misalnya mau lihat ininya apa sumbernya. Nah, jadi maksudnya Crime Index atau Safety Index ini semakin tinggi Crime Index, berarti negara itu semakin tidak aman, semakin berbahaya, semakin banyak kriminalitasnya. Semakin tinggi Safety Index, berarti negara itu semakin aman, semakin sedikit kriminalitas yang dilaporkan. Nah, sekarang kita lihat 5 negara pertama ini. Malta. Di Malta mayoritas Muslim atau bukan? Bukan. Bukan. Di Korea Selatan mayoritas Muslim atau bukan? Bukan. Nah, jadi 5 pertama ini ternyata bukan Muslim, walaupun negaranya dibilang paling aman. Negara Muslim baru muncul, negara mayoritas Muslim baru muncul di urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu Bahrain. Terus kemudian di bawahnya United Arab Emirates, terus Singapura, Taiwan, Qatar. Jadi dari 10 negara yang didata sebagai negara paling aman, ternyata hanya 3 negara mayoritas Muslim yang masuk, dan itu pun nggak masuk 5 besar. Jerman nggak aman ya? Jerman mungkin nggak aman, sudah banyak Pegida. Sudah banyak anti Auslander. Tapi kalau dilihat kriminalitasnya memang di Jerman akhir-akhir ini semakin banyak kejahatan sih. Maksudnya lebih kayak pencurian itu juga makin banyak. Nah, terus sebenarnya namanya adalah World Giving Index. World Giving Index itu maksudnya adalah dia mendata. Jadi ini bentuknya saya baca di websitenya lebih ke interview. Makanya saya juga bilang ini jangan diambil sepenuh hati, tapi lebih ke gambaran kasar kira-kira. Nah, jadi di sini adalah maksudnya World Giving Index itu dia ngedata setiap orang itu seberapa sering ngasih sumbangan. Terus kemudian juga apakah dia ikut jadi sukarelawan, ikut ngebantu apa maksudnya? Ya bencana alam, atau misalnya ngasih ikut organisasi kemanusiaan. Terus kemudian apakah dia sudah sering menolong orang yang dia tidak kenal, ketemu di jalan perlu bantuan ditolong, ketemu ibu bawa kinderwagen nggak ada suaminya, apakah dibantuin naik setelah serba gitu. Nah, di data ternyata tahun 2014. Jadi ini data tahun 2014. Terus kemudian kalau ini rata-rata selama 4 tahun. Nah, dalam tahun 2014 itu ternyata
di 10 besar itu yang negara mayoritas muslim hanya Malaysia dan sudah. Ya. Urutan pertamanya Myanmar. Kita tahu bukan negara mayoritas muslim. Kemudian Amerika. Amerika ada muslim tapi bukan mayoritas. Kanada juga sama, Ireland juga sama, New Zealand juga sama. Di rata-rata 4 tahun ternyata Malaysianya hilang. Ya, yang ada adalah jadi Netherlands. Oh, Qatar ada ini Qatar. Nah, diganti Qatar. Tapi urutan ya. Jadi Malaysia hilang tapi Qatar naik. Oke, berarti dari 3 tadi kita melihat ternyata belum muncul yang disebut umat yang terbaik. Terus kemudian ini adalah Corruption Perception Index. Kalau nggak salah Mas Riza sempat nge-share juga di Facebook. Nah, Corruption Perception Index ini adalah data. Jadi seperti namanya, seberapa besar korupsi di sebuah negara. Semakin kuning itu berarti dia semakin bersih. Kalau misalnya dia semakin merah itu berarti dia semakin korup. Nah, Kita di mana? nanti sebentar. Kita lihat top 10 dulu, top 10. Jadi 10 negara pertama ternyata pertama Denmark. Tintanya habis. Dia dapat skor 91. Terus ini sama skornya jadi dia masuk ranking pertama juga New Zealand. Terus kemudian ini sama-sama ranking 3 Finlandia sama Swedia. Norwegia, Singapura, Swiss, Belanda, Australia, Kanada, Luxembourg. Ternyata negara yang mayoritas muslim nggak masuk satupun di sini. Kira-kira di mana negara mayoritas muslim? Kita lihat. Merah banget ya. Inilah dia Indonesia kita tercinta. Keren kan? Rankingnya FIFA ini. Iya. Rankingnya sepak bola nih. Ada hubungannya mungkin. Semakin korup PSSI sebut nama. Nah, jadi ternyata negara mayoritas muslim itu baru masuk urutan 28 baru muncul. Jadi bahkan masuk 20 besar pun enggak gitu. Indonesia 3 terbesar dari bawah. Iya betul. Enggak juga. Kan 175. Loncat Pak, loncat Pak. Lumayan Pak, masih tengah. Masih tengah-tengah. Jadi negara mayoritas muslim baru muncul di urutan ke-26 yaitu United Arab Emirates. Yang tanya itu persentase apa dari uangnya Pak? Oh itu presentasinya Kalau dari uangnya kan ada yang Dari- penduduknya banyak, Ah. kalau uangnya keluarnya banyak, kan penduduknya Ya. sedikit, keluarnya sedikit. nah, itu saya kurang tahu juga mungkin dari lebih ke kasus yang dilaporkan. Persentase. Nanti mungkin bisa ini salah ada sumbernya bisa dicek langsung. Gimana datanya? Nggak percaya kayaknya ini. Nggak percaya. Percayanya Indonesia bersih kan? Ada berbahasa kalau korupsi, kemudian yang tadi apa, yang keamanan, saya percaya. Tapi kalau giving word saya nggak tanya itu, karena Ya. surveinya cuma dari tertentu nggak Ya menyeluruh. betul. Karena dia hanya interview aja, hanya jajak pendapat. Jadi ketika diwawancara juga dia nggak bilang sebenarnya. Makanya ini jangan diambil sepenuh hati. Cuma sebagai gambaran bahwa kita itu bahkan masuk 20 besar pun nggak gitu di korupsi. Harus percaya kayaknya Pak. Harus percaya. Kalau ini harus percaya. Biar bisa diberantas. Ya. Jadi bahkan Indonesia itu masuk urutan 114. Jadi dari segi korupsi itu ternyata perilaku kita masih perilaku orang Indonesia Jahiliyah, masih belum bersih atau perilaku mayoritas muslim masih jahiliyah belum ya, bersih. dari jahiliyah, Kenapa? dari jahiliyah. Lagi jahiliyah. Nah, terus kemudian sekarang kita bertanya. Tadi dikatakan dalam ayat bahwa adalah kita adalah umat yang terbaik. Tapi kemudian ternyata setelah kita melihat fakta-fakta yang ada, ternyata untuk dikatakan umat yang terbaik itu kita masih belum nyampe gitu. Bahkan ada beberapa kategori yang dikatakan baik saja juga belum. Nah sekarang salahnya di mana? Kan kalau misalnya kita lihat tadi ayatnya begini, faktanya beda. Kira-kira fakta dengan ayatnya cocok atau enggak? Tunggu dulu, kalau yang dimaksud adalah untung tadi adalah orang-orang semasa Nabi, itu sangat cocok sekali. Tapi kalau bahwa seluruh umat Muhammad
itu menurut saya kita harus hati-hati. Nggak semua umat Muhammad itu baik. Ada sekelompok yang terbaik itu, tapi nggak seluruhnya karena itu perilaku. Ya, kita bahas lebih lanjut. Menurut saya cocok itu Pak. Cocok ya Pak? Cocok. Jadi di dalam pengamalan Al-Quran itu yang salah kayaknya di kita. Jadi dia tidak mengerti betul Al-Quran. Ya. Jadi kalau misalnya kita tadi, ya kita lanjutkan. Jadi misalnya kita tadi bertanya salahnya yang mana, kok ayatnya begini, sedangkan fotonya gitu. Maka yang salah adalah yang bikin presentasi. Ayatnya kok dipotong di tengah. Ayatnya nggak salah. Nah, jadi kalau misalnya kita tadi bingung, nggak usah bingung. Kenapa? Bingungnya adalah kenapa ayatnya dipotong di tengah. Karena ayatnya lengkapnya seperti ini bunyinya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat atau memberikan kriteria umat yang terbaik ini. Jadi mengatakan umat yang terbaik ini ternyata terikat dengan 3 hal, terikat dengan 3 sifat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa umat yang terbaik itu adalah umat yang ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh atau mengajak kepada yang ma'ruf. Watanhauna 'anil munkar. Jadi dia mencegah atau melarang dari yang munkar. Terus kemudian watu minuna billah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. FPI itu juga dia menyuruhkan juga loh. Iya, makanya ini kita bahas lebih lanjut Pak, supaya selesai Pak. Supaya nggak salah paham. Dibuka, boleh? Oh nggak kelihatan nih, dibuka. Iya. Jadi seperti kita sebutkan tadi, ternyata khairul ummah itu, umat yang terbaik itu ternyata Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan di ayat yang sama, yaitu bahwa kita jadi umat yang terbaik itu kalau kita menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Nah, kemudian kita bahas ini satu-satu. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, itu dia 2 sisi dari satu mata uang yang sama. Jadi antara menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar itu satu yang terikat. Jadi Bapak Ibu sekalian, agama Islam bukanlah sebuah agama atau sebuah din, bukanlah pedoman hidup yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang sok suci. Jadi Islam tidak mengajarkan itu menjadi orang-orang yang sok bersih atau sok suci. Makanya kemudian dalam Islam itu tidak ada syarat bahwa kita harus bersih dari dosa ketika kita menasihati orang lain. Di dalam Islam tidak ada istilah. Misalnya kadang-kadang kita dengarkan ketika misalnya kita memberikan nasihat kepada orang, kemudian ada yang mengatakan, lo kayak yang suci aja, kayak nggak punya dosa. Atau kemudian ada misalnya istilah dari, ini sebenarnya kayak istilahnya lebih dari barat. Jadi siapa yang tidak punya dosa, dialah yang melempar batu yang pertama. Pernah dengar istilah itu nggak? Gimana ya bahasa Inggrisnya? Whoever. Jadi siapa yang tidak punya dosa, dialah yang melempar batu yang pertama. Jadi itu diambil dari agama Kristen. Dalam agama Kristen itu ada ungkapan seperti itu. Jadi ketika ada sebuah peristiwa yang seseorang berbuat kesalahan, terus kemudian mau dilempar batu, terus kemudian ada kisah yang melarang orang-orang itu untuk melempar batu dengan mengatakan itu, siapa yang nggak punya kesalahan, siapa yang nggak punya dosa, silakan dia melempar batu yang pertama. Nah, kita dalam umat Islam itu Islam sebagai sebuah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari Al-Khaliq yang menciptakan manusia, itu adalah sebuah din yang memperhatikan manusia sesuai dengan, jadi memberikan tuntunan itu sesuai dengan fitrah manusia. Jadi dia ketika memberikan tuntunan itu, Islam karena dia turun dari yang menciptakan manusia, tentunya lebih paham tentang manusia. Dia memandang manusia apa adanya. Islam itu memberikan tuntunan sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kondisi kita. Kondisi kita adalah manusia bukan malaikat. Manusia bukan malaikat. Manusia bisa melakukan kesalahan. Manusia bisa saja lupa, bisa saja dia tahu tapi lupa. Manusia bisa saja kalah oleh hawa nafsu. Bisa jadi dia tahu itu jelek, tapi kemudian hawa nafsunya mengalahkan dia, kemudian dia berbuat kesalahan. Bisa jadi dia nggak punya informasi, bisa jadi dia melakukan sesuatu itu karena dia memang nggak tahu itu salah.
Jadi manusia itu memang rapuh gitu, rapuh penuh dengan kesalahan. Karena kita rapuh, karena kita bisa melakukan kesalahan, karena kita bisa terjerumus dalam dosa, makanya kemudian kita saling mengingatkan. Itulah dia. Jadi Islam itu melihat manusia sebagai manusia yang punya kelemahan, bisa berbuat kesalahan. Karena kita bisa berbuat kesalahan, karena seseorang bisa saja lupa, bisa saja hilaf, bisa saja salah, bisa jadi terpengaruh emosi. Makanya kemudian kita saling mengingatkan. Bisa jadi ada suatu saat Hilmi misalnya, walaupun orangnya soleh, amin. Bisa jadi kemudian suatu saat berbuat kesalahan. Nah, misalnya saya melihat dia berbuat kesalahan, saya harus mengingatkan dia. Karena bisa jadi nantinya saya berbuat kesalahan, saya juga perlu diingatkan oleh orang lain. Makanya seorang ibu, seorang bapak yang telah membesarkan kita, yang sudah pasti punya lebih banyak pengalaman dari kita, bisa jadi terjerumus dalam kesalahan. Kita sebagai anaknya perlu menyelamatkan ibu bapak kita dari kesalahan. Seorang anak, seorang pemuda yang energinya lebih besar, yang bisa jadi otaknya lebih fresh, mudah-mudahan bukan karena jarang dipakai. itu bisa jadi lupa, bisa jadi salah, bisa jadi dia terpengaruh emosi, bisa jadi salah. Makanya perlu diingatkan. Seorang profesor yang sudah lama menuntut ilmu, sudah menguasai sebuah bidang, bisa jadi dia salah, bisa jadi dia hilaf, terjatuh dalam kesalahan. Seorang yang lama belajar di Madinah, lama belajar di Al-Azhar, bisa berbuat kesalahan. Seorang yang hafiz Quran pun bisa berbuat kesalahan. Karena yang masum hanyalah para nabi dan rasul. Yang dilindungi dari kesalahan adalah nabi dan rasul. Selain dari nabi dan rasul, itu tidak suci dari kesalahan, bisa terjerumus dalam kesalahan. Ya. Rasul juga pernah berbuat kesalahan tapi langsung ditegur. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu memberikan sebuah perumpamaan yang menurut saya sangat pas, bagus, dan gampang dipahami tentang hal ini. Ini apa? Kapal. Ya. Kapal Amerika. Nah, di kapal ini kan biasanya ada dek, di atasnya kan ada dek ya, tempat orang bisa berdiri di atas. Tapi kemudian kan di lambung kapalnya kan ada tempat ruangan juga, di mana orang bisa masuk di dalamnya. Rasulullah SAW memberikan sebuah perumpamaan dengan kapal ini, dan perumpamaan itu sangat bagus. Jadi perumpamaan orang yang teguh menjalankan hukum-hukum Allah atau hududillah, dan orang yang terjerumus di dalamnya, maksudnya terjerumus itu adalah dia melakukan kesalahan sehingga terkena hukum Allah, terkena hududullah. Adalah bagaikan sekelompok orang yang berada di sebuah kapal. Jadi kita lihat misalnya kapal yang ini, sebagian dari mereka berada di atas, di dek atas, sebagian mereka berada di dek bawah. Ini saya bagi warnanya cuma supaya lebih gampang dimengerti aja. Jadi ada yang hijau itu maksudnya di atas, yang merah itu yang di bawah. Jadi mereka yang di bawah ini, kalau perlu air kan mereka harus naik. Harus naik, dan itu harus melewati orang-orang yang berada di atas. Nah, apa jadinya kalau kemudian mereka berkata, lebih baik kita lubangi saja perahu ini, agar tidak mengganggu saudara-saudara kita yang berada di atas. Ya, niatnya baik kan? Niatnya baik nih, niatnya. Lebih baik kita lubangi saja perahu ini, agar tidak mengganggu saudara-saudara kita yang berada di atas. Baik kan niatnya? Itu baik, nggak mau mengganggu yang di atas. Nah, kita mungkin sering mendengar seperti ucapan-ucapan seperti ini. Kenapa sih kamu kok harus ngomong gini-gini, kan itu nggak ngeganggu kamu? Kenapa sih kok kamu harus ngasih tahu saya gini-gini, kan kamu nggak terganggu dengan itu? Nah, itu mungkin kalau bisa dilihat dalam sehari-hari seperti itu ya. Tapi kita lebih sebenarnya akan kita mengukur kita yang berada di atas. Nah, maka kalau misalnya yang di atas ini, tahu orang yang di bawah mau melubangi kapal, tapi mereka diam aja, yang terjadi adalah kapalnya tenggelam. Dan kalau kapalnya tenggelam, itu yang celaka adalah semuanya. Minum air, betul. Atau mungkin berenang sampai ke tepian. Nah, tapi itu intinya. Jadi kalau misalnya kita lihat adalah spirit dalam Islam, semangat dalam Islam adalah bukan semangat masuk surga sendirian. Kita bukan semangat ingin selamat sendirian, tapi kita semangat adalah yuk kita sama-sama masuk surga bareng-bareng. Watawassul haqqi watawassul sabr. Ya, betul. Jadi kita sama-sama selamat, sama-sama capai keselamatan di dunia ini. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Ini nomor di kitabnya kalau misalnya mau ngecek.
Nah, jadi kalau misalnya orang yang di atas ini ngebiarin aja, orang yang di bawah berbuat kesalahan, tenggelamlah mereka semua. Tapi kalau mereka mencegahnya, maka selamatlah mereka semua. Jadi ibaratnya gitu, kalau misalnya kita melihat ada orang lain yang melakukan kesalahan, terus kemudian kita tegur, kita nasihati, adalah semangatnya bukan kita ingin menyalahkan orang itu, kita bukan ingin menghakimi orang itu, tapi kita ingin, yuk kita masuk surga bareng-bareng. Saya kali ini mengingatkan kamu, nanti lain kali kalau saya ada melakukan kesalahan, tolong ingatkan saya. Nah, sebuah perumpamaan dari Rasul, ada perumpamaan lain yang menurut saya juga bagus. Jadi perumpamaan ini dibuat oleh Ustadz Numan Alihan, mungkin ada yang tahu juga. Jadi Numan Alihan ini termasuk bisa dibilang mendalami tafsir, kajian-kajian tafsir, dan dia banyak membuat kajian tafsir juga bisa dilihat. Dan kajian tafsirnya bagi saya banyak menyentuh kehidupan sehari-hari gitu. Jadi mudah dipahami. Nah, dalam menjelaskan surat Al-Asr, Ustaz Numan Alihan ini membuat perumpamaan seperti ini yang juga bisa kita sambungkan dengan perumpamaan yang tadi. Jadi kita ibaratnya kita itu tenggelam dalam sebuah sungai atau kolam, dan kita dalam kondisi tidak sadar. Kita tenggelam dalam kondisi tidak sadar. Ya, kita ibaratkan tidur lah, walaupun sebenarnya nggak mungkin tidur di kolam. Pingsan. Nah, kita pingsan, tidur di kolam. Kalau misalnya kita terus tidak sadarkan diri, tentunya seiring dengan waktu kita lama-lama akan menemui ajal, gitu, mati. Lama-lama kita akan habis nafas, paru-paru pecah, atau airnya masuk paru-paru, terus kemudian menemui ajal kita. Nah, Ustaz Numan Alihan memberikan perumpamaan seperti itu. Jadi diibaratkan kita itu dalam kondisi tenggelam, kita tidak sadar bahwa kita sedang tenggelam, dan dalam kondisi dasar itu kita bermimpi. Jadi misalnya diibaratkan tidur kita bermimpi. Di mimpi itu kita punya mobil bagus, punya rumah bagus, punya istri cantik. Baru saya mau bilang, Pak. Ternyata kita seiram. Udah dulu. Pengalaman. Udah, istrinya udah senyum-senyum aja. Alhamdulillah. Iya, istri saya nggak ada. Ya, jadi kita dalam kondisi tidak sadarkan diri, kita dalam kondisi tenggelam. Kalau misalnya kita biarkan kita tidak sadar, kita akan mati. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus sadar dulu, ya. Kita harus bangun dulu. Kita harus sadar bahwa kita tuh sedang dalam kolam, kita sedang tenggelam. Kalau misalnya kita nggak sadar, kita nggak bisa berenang. Kita harus sadar dulu baru kita bisa berenang. Nah, ketika kita sadar, terus kemudian kita mencoba berenang ke atas, nih. Kan kita harus sadar dulu sebelum kita harus berenang ke atas. Ketika kita mau berenang ke atas, ternyata kaki kita terikat dengan orang lain. Ternyata pas mau kita berenang ke atas itu, ternyata kaki kita ini terikat dengan rantai, ada orang lain. Dan rantai ini adalah rantai yang kuat, nggak bisa kita putus gitu aja. Maka apa yang harus kita lakukan? Supaya kita mau selamat, kita harus membangunkan orang ini. Ya? Kalau misalnya kita mau selamat, maka kita harus membangunkan orang ini. Membangunkan orang yang ada dekat kita ini. Kalau enggak, kita ya, dia akan semakin dalam kita ikut tarik ke bawah, dan pada akhirnya kita nggak selamat. Nah, terus kemudian ternyata ketika berdua ini udah mau keluar, ternyata ada lagi di bawahnya gitu, nyambung terus. Makanya yang harus dilakukan adalah yaitu ketika sudah sadar, terus kemudian kita sudah mencoba memperbaiki diri sendiri, ternyata ada orang lain yang salah, ada orang lain yang masih terikat. Nah, itu kemudian kita harus mengingatkan dia, itu menyelamatkan dia. Jadi kita harus berenang bareng-bareng. Nah, ini kalau misalnya kita lihat kembali ke sini ke gambar yang pertama, di situ diibaratkan adalah kita sedang dalam kondisi tidak sadar, kita sedang dalam kondisi tidur atau pingsan. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan kita saat ini, yang dimaksud dengan kondisi tidak sadar atau pingsan itu apa? Terlena. Nah, terlena, benar. Jadi kita harus ingat, maksudnya tidur atau pingsan itu adalah tidak sadarkan diri, bahwa kita lupa sebenarnya posisi dunia ini apa. Kita lupa sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini apa. Kita lupa bahwa dunia ini sebenarnya adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia, memberikan kita kebutuhan, memberikan kita sarana untuk memenuhi kebutuhan itu,
dan memberikan kita tuntunan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita kehidupan dunia, memberikan kepada kita punya kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi, dan Allah juga memberikan sarana untuk memenuhi kebutuhan itu. Tapi bukan hanya sampai di situ, tapi juga memberikan tuntunan. Itu kan bedanya. Kalau misalnya ada orang lain kan bilang God is watchmaker. Tuhan adalah pembuat jam. Jadi jamnya udah jadi, udah dilepas. Tapi kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, itu enggak kan ternyata. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan kita, tidak hanya memberikan kita kehidupan di dunia, tidak hanya memberikan kita sarana, alam, memberikan kita resource, tapi juga memberikan kepada kita tuntunan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kita harus sadar dulu bahwa kehidupan kita adalah itu sebenarnya ujian untuk memenuhi menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tertidur itu adalah ketika kita lupa posisi dunia itu apa. Kita lebih akhirnya hanya mengikuti apa yang terjadi di sekitar kita. Kita melihat orang hidupnya itu dari mulai sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak. Kita hanya menjalani itu gitu. Kita hanya melihat yang penting punya rumah bagus, yang penting punya mobil bagus, yang penting punya kehidupan kita pekerjaan sukses. Tapi kita lupa sebenarnya apa posisi kehidupan ini. Itulah yang dimaksud dengan terlena. Yang terlena, sehingga kita hanya melihatnya itu sebatas dunia saja. Kita tadi seperti dilihatnya, kita melihatnya hanya sebatas mimpinya itu saja. Kita lupa bahwa kita itu sedang di kolam, sedang tenggelam. Terus kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian ini kita lihat, kita balik lagi ke yang tadi, bahwa umat yang terbaik itu adalah menyeru, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Itu dua ciri yang pertama. Dan kita tadi sudah bahas mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Kira-kira seperti itu mengenai semangatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa kita perlu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Nah, sekarang pertanyaannya, amar ma'ruf nahi mungkar ini sekarang udah jalan atau belum? Di kondisi kehidupan kita. Udah ya? Ya kan ini ada pengajian bulanan. Ini kan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf aja, Pak. Nah. Oh, ini Pak, saya mau ngomong itu, diam dulu. Oh, bagus. Jadi, menyuruh mengajak kepada yang ma'ruf, jangan ada yang mungkar. Kita bahas yang tadi dulu. Tadi kan dikatakan bahwa kita hanya baru menjalankan yang ma'ruf saja. Nah, dari dua ini, kira-kira yang lebih berat yang mana? Mengajak yang ma'ruf atau menyeru atau melarang yang mungkar? Yang kedua. Yang kedua lebih berat, karena mencegah. Iya. Kita ambil contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu dimusuhi orang semekah karena yang satu atau yang kedua? Yang pertama? Dua-duanya. Oke, kita ambil contoh ya. Yang pertama adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kan? Mengajak kepada Allah. Orang Mekah zaman dulu kenal Allah nggak? Nah, ketika dikatakan Allah itu yang menciptakan bumi, dia percaya? Percaya. Berarti dia nggak punya masalah terhadap mengajarkan kepada bahwa Allah adalah yang menciptakan bumi dan sisinya. Bahwa mereka sudah kenal Allah. Kenapa? Mereka itu kan adalah keturunannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang sudah pindah ke Mekah. Dan artinya ketika pada saat Nabi Muhammad itu turun, itu ajaran Nabi Ibrahim sebenarnya masih diingat oleh orang-orang itu, walaupun prakteknya udah mulai banyak menyimpang. Nah, yang membuat orang-orang Mekah itu murka atau marah adalah yang kedua, mencegah dari yang mungkar. Mencegah dari mungkarnya apa? Orang-orang, ya betul, menyembah patung. Orang-orang Mekah zaman dulu, itu kalau misalnya Bapak Ibu sekalian baca sirahnya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, itu dijelaskan di situ secara lengkap bagaimana kondisi sosiologis orang Mekah pada saat Rasul turun. Itu dijelaskan bahwa orang Mekah itu masih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih percaya bahwa Allah yang menciptakan mereka, bahwa Allah adalah Rabb, pencipta semesta alam. Tapi mereka membuat Tuhan-Tuhan lain. Membuat Tuhan-Tuhan lain yang mereka dengan menyembah Tuhan itu adalah cara mereka untuk intinya mereka menyembah Tuhan itu sebenarnya ujung-ujungnya ke Allah juga gitu. Namun mereka membuat Tuhan baru. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan itu. Nah, itulah yang dilarang oleh Rasul.
yang dilarang oleh Rasulullah SAW, bahwa yang boleh disembah itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang lain. Kita tidak bisa membuat Tuhan baru. Nah, terus kemudian bisa kita lihat ketika Rasulullah itu mencegah dari mungkar. Ketika Rasulullah melarang orang-orang Mekah menyembah berhala, nah kita harus memahami dulu kenapa orang Mekah itu bisa marah banget. Menyembah berhala itu, ketika kita bilang menyembah berhala, kita jangan bayangkan orang Mekah itu tahu bahwa menyembah berhala itu buruk. Buat mereka menyembah berhala itu adalah sesuatu yang baik. Karena itu adalah tradisi yang mereka lakukan secara turun-menurun gitu. Tradisi yang sudah mereka lakukan dari berbagai generasi, dan mereka melakukannya juga pada ujung-ujungnya juga mereka sebenarnya masih mengingat Allah. Cuman mereka membuat Tuhan-Tuhan tandingan. Dan Tuhan-Tuhan itu kemudian mereka kasih sesajen, mereka kasih barang-barang. Dan kemudian mereka bilang ada kisahnya bahwa ada barang-barang yang diberikan kepada Tuhan-Tuhan. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu untuk Allah, mereka bilang untuk Allah, tapi mereka ambil untuk Tuhan-Tuhannya, Tuhan-Tuhan sesembahan tadi. Dia sesuatu yang sebenarnya untuk korban untuk Allah, diambil untuk Tuhan-Tuhan sesembahan tadi. Dan tapi sebaliknya nggak terjadi gitu, nggak ada kejadiannya sesembahan Tuhan-Tuhannya itu diambil untuk Allah, itu nggak ada. Jadi Tuhan-Tuhan sembahan ini benar-benar sudah menjadi Tuhan-Tuhan tandingan. Nah, tradisi yang sudah terjadi berbagai generasi, kemudian ada seseorang yang walaupun orang itu track recordnya sangat bagus, dari masih muda sudah dibilang alamin, sangat terpercaya, tapi karena pesannya itu begitu menyakiti hati orang Makkah pada saat itu, sampai dimusuhnya bisa-bisa. Maka memang mencegah dari yang mungkar itu lebih berat daripada mengajak yang ma'ruf. Tapi itu bagian, itu seperti yang tadi saya bilang, dua sisi dari satu mata uang. Kita tidak bisa hanya mengajak kepada sesuatu yang baik, tapi kita juga harus mengatakan yang salah itu apa. Tapi kita juga jangan sampai hanya mengatakan ini salah, itu salah, ini salah, tapi nggak ngasih solusi. Jadi dua hal ini harus terjadi bersamaan. Kita mengajak kepada kebaikan, tapi kita juga melarang dari yang kesalahan. Nah, kalau kita lihat amar ma'ruf nahi munkar, seperti yang dibilang Bapak tadi, itu ternyata sudah terjadi kan, sudah terjadi, yang ma'rufnya sudah terjadi. Jadi kita sudah ada pengajian bulanan, ada tabligh akbar. Di Indonesia juga di setiap stasiun televisi tiap hari, tiap subuh ada kajian subuh. Terus kemudian tiap minggu juga ada acara tabligh akbar biasanya sekarang. Nah, ternyata amar ma'ruf nahi munkar itu sudah sedikit banyak berjalan. Tapi kemudian kira-kira kenapa kok kondisi umat itu kok masih seperti yang tadi kita lihat fakta-faktanya? Orangnya sudah tidur tadi di kolam. Orangnya masih tidur. Salah satunya Pak, betul Pak. Jadi cuman kalau misalnya kita lihat, ya misalnya tadi kita lihat amar ma'ruf, kegiatan-kegiatannya sudah berjalan secara rutin. Tapi sekarang saya tanya, Bapak Ibu pernah mendengar ungkapan-ungkapan seperti ini nggak? Misalnya ada orang yang bilang, Mas, nanti khutbah Jumatnya jangan bahas-bahas masalah politik ya. Pernah dengar? Atau kemudian, Mas, nanti ceramahnya jangan bahas yang masalah pemerintah ya. Atau kemudian ada orang bilang, bentar dulu. Mas boleh minta dulu mas. Mas diputerin dulu mas. Mas, taruh di situ mas. Ibu-ibunya jangan lupa mas. Lanjut. Tenang aja. Pesan sponsor. Silakan lanjut mas. Bisa disebutkan sponsornya siapa? Kuenya nanti kuenya. Udah, ibu ada. Ini aja. Sudah bu. Stop. Pak Mari stop 5 menit. Mas.
Bapak-bapak lagi. Bapak lagi. Tutup ini lagi, tutup ini lagi. Masih ada supply? Tutup ini lagi, tutup ini lagi. Tapi ibu, Nggak apa-apa, sambil di itu juga nggak apa. Asal suaranya diminimalisir. itu apa lagi? Oke. Jadi kita lanjutkan yang tadi. Ternyata ada ungkapan yang punya itu kan ya? Mas, khutbah Jumatnya jangan bahas masalah ini ya, politik ya. Atau kemudian, saya mau ngajinya sama Ustadz ini aja, bahasannya cinta-cinta. Banyak lucunya. Iya. Atau saya mau ngajinya sama Ustadz yang ini aja, banyak lucunya. Atau sebaliknya, saya emang nggak mau sama Ustadz yang itu, ngajinya cinta-cinta terus. Nah kemudian malah sebaliknya, kalau misalnya yang tadi bilang nggak mau politik, ada lagi yang lain bilang, wah ini nih Ustadz ini ngomong politik terus nih, saya ngajinya sama Ustadz ini aja. Ada kan yang kayak gitu ya? Jadi kalau misalnya kita lihat kehidupan kita sekarang kan memang ada kan pernyataan seperti itu. Ternyata kalau misalnya kita lihat memang amar ma'ruf nahi mungkar ini, kegiatan kita kajian Islam, saling mengingatkan, saling menasihati itu sudah berjalan, tapi ternyata masih tebang pilih. Jadi kita belum kafah, betul. Jadi kita hanya memilih tema-tema tertentu saja. Kita hanya mengikuti fokusnya kepada tema-tema yang kita suka saja gitu. Misalnya ada orang yang sukanya cuma bagian politik aja. Ada orang yang sukanya cuma bagian yang kolbu-kolbu aja. Akhirnya ikut itu terus tapi dia nggak mau ngaji yang lain. Terus kemudian ada orang yang ingin ngajinya masalah ibadah aja. Nah, jadi yang saya coba katakan adalah bukan pengajian masalah ibadah itu nggak penting, bukan masalah politik itu nggak penting, bukan masalah cinta itu nggak penting, bukan. Yang salah adalah ketika kita hanya mengkhususkan kajian kita hanya kepada salah satu bagian Islam dan kemudian melupakan bagian yang lain. Nah, kita coba lihat kenapa kok bahayanya di mana kalau misalnya kita ambil contoh, bahayanya di mana kalau kita cuma mengkaji masalah ibadah saja. Ini cuma contoh aja. Nah, kita lihat kehidupan kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita melaksanakan berbagai aktivitas, ya. Jadi kita dalam 24 jam sehari, kita tidak hanya sholat, kita tidak hanya puasa, kita tidak hanya baca Quran, tapi kita juga kerja, kita juga tidur, kita juga ngurus anak, kita juga mendidik anak. Kalau anak kita datang bawa masalah, kita harus kasih nasihat. Kalau ada tetangga kita punya masalah, bisa jadi kita yang dikontak untuk ngasih tahu, atau bisa jadi kita punya masalah dengan tetangga kita. Atau bisa jadi kemudian kita harus misalnya kerja nih. Kita kerja kemudian ada yang jadi politikus, ada yang kerja jadi punya perusahaan atau politikus. Ya, jadi ada yang punya perusahaan, ada yang punya politikus. Nah, apa bahayanya kalau misalnya kita hanya mengkaji masalah ibadah, sedangkan yang lain tidak kita bahas? Bahayanya adalah ketika kita kemudian melakukan aktivitas di luar hal itu, kita lakukan aktivitas di luar ibadah, maka yang kita pakai bukan Islam, ya kan? Kalau kita tidak mengkaji Islam, bagaimana kita mengimplementasikan Islam? Maka kemudian ketika seorang Muslim itu masuk ke dalam dunia politik, akhirnya manuver-manuver yang dipakai adalah manuver-manuver yang nggak beda dengan yang bukan Islam. Yang dipakai adalah teori-teori yang kontemporer, tidak merujuk kepada bagaimana tuntunan Islam dalam politik. Ketika kemudian seseorang membuat perusahaan, itu kemudian yang dia pakai adalah teori-teori ekonomi kapitalis, tidak merujuk kepada bagaimana misalnya sistem akad dalam Islam, bagaimana kita memperlakukan karyawan kita dalam Islam. Nah, terus kemudian begitu juga ketika kemudian misalnya kita punya anak, kita mendidik anak, atau misalnya kita guru. Lalu kemudian dalam mendidik anak itu yang mau kita pakai adalah teori-teori barat, teori-teori psikologis yang dibuat oleh orang-orang barat, yang itu berasal dari manusia gitu. Jadi teori barat itu kan istilahnya mereka mengambil data, mengambil survei, melakukan eksperimen, kemudian dari eksperimen data yang dikumpulkan mereka membuat teori. Namanya teori itu bisa benar bisa salah. Nah,
Terus kemudian, tapi kita punya teori dari Islam yang kemudian benar-benar datang dari yang menciptakan manusia. Kira-kira kalau yang bikin teorinya itu yang datang dari yang menciptakan manusia, itu benar atau salah? Benar. Benar. Nah terus kemudian, apa bahayanya kalau kita makai misalnya kita bikin perusahaan, tapi nggak merujuk kepada Islam? Kalau kita nggak merujuk kepada Islam, kira-kira di mana bahayanya? Apakah kalau misalnya kita bikin perusahaan pakai teori bukan Islam, nggak bisa sukses? Bisa. Kita bisa sukses. Kita bisa punya bikin perusahaan nggak pakai teori Islam, nggak pakai tuntunan Islam, nggak pakai tuntunan Allah. Tapi kemudian kita dapat keuntungan besar, bisa. Kita jadi perusahaan kita jadi besar, bisa. Tapi apa yang nggak bisa? Yang nggak bisa adalah perusahaan kita nggak bisa dapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita bikin perusahaan atau ketika kita turun dalam dunia politik atau ketika kita membina keluarga kita itu memakai teori bukan tidak mengikuti tuntunan Islam, bisa jadi secara sekilas sukses, secara tampak mata sukses, keuntungannya besar, punya rumah banyak, tapi dia nggak akan dapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia dapatkan di dunia ini tidak akan mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak barokah, apa yang terjadi? Ada mereka misalnya seseorang beli rumah pakai kredit yang mengandung riba, nggak dapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi? Bisa jadi kemudian orang-orang di rumah itu jadi nggak betah di rumah. Jadi kalau masuk rumah tuh rasanya kok gelisah gitu, rasanya panas, kok pengennya marah-marah terus, kok kehidupan tuh nggak tenang itu. Jadi walaupun rumahnya besar, walaupun kemudian mobilnya bagus, nggak mendapat mobil bagus nggak salah ya kalau caranya benar. Jangan salah paham. Jadi kalau misalnya punya rumah besar tapi caranya sesuai dengan Islam nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kita hanya mengejar dunia ini tapi nggak pakai tuntunan Islam, ya itu nggak dapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehidupan kita nggak barokah di dunia dan akhirat. Di dunianya gelisah, nggak tenang. Di akhiratnya bisa jadi dosa. Ketika kita ketika kita beli rumah memakai kredit riba, berarti kita terpengaruh dalam riba. Kita melakukan sesuatu yang haram. Di dunianya nggak barokah, di akhiratnya juga mendapat dosa yang sudah terlibat dengan riba. Oh ini yang tadi salah. Harusnya contoh yang tadi. Jadi ibu-ibu pernah ini kan? Pernah lihat ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hafal kan? Minimal tiap tahun dibahas setahun sekali. Kalau misalnya masjidnya ganti-ganti, kita tarawihnya bisa jadi sebulan 30 kali kita baca. Tapi kita mundur dikit. Ini Al-Baqarah 183. Ayatnya masih berlaku. Ini ayat belum dibahas sih. Ini ayat Al-Baqarah juga. Tapi ayat lain. 178. Ayat 178. Ayatnya masih berlaku juga, tidak dibatalkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qisas. Jadi kalau yang tadi kutiba alaikumus siyam, ini kutiba alaikumul qisas. Ayo orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh orang-orang. Pernah bahas ayat ini? Pernah. Sekarang. Kalau Tapi pernah pernah kapan? Baca pernah. Tapi dibahas di pengajian belum pernah kan? Jarang. Bahkan kalau misalnya dibandingkan dengan yang tadi, jauh lebih sering yang tadi. Nah, jadi Milih artinya ya. iya, jadi ternyata memang benar bahwa kita kajiannya masih tebang pilih. Nah, terus kenapa kok bahayanya? Maksudnya bahayanya? Kenapa kita harus membahas ayat seperti ini? Apa pentingnya bagi kita membahas? Kan kita bukan pemerintah, kita nggak punya kewajiban untuk mengkisah seseorang. Kita nggak bisa tiba-tiba kita tahu ada seseorang pembunuh terus kita ambil terus kita kisah, itu nggak bisa. Yang bisa melaksanakan kisah itu hanya pemerintah, pengadilan, betul. Terus kenapa perlunya kita membahas kisah? Yang pertama, hikmahnya, kalau misalnya kita membahas kisah dan kita memahami tuntunan kisah ini yang sudah diturunkan Allah ini, kita memahami kemuliaannya, kita memahami kebaikannya, kita memahami kelebihannya dari sistem pidana yang ada, maka ketika kisos ini diterapkan kepada kita, kita siap menerimanya. Karena kita tahu kebaikannya dibandingkan dengan sistem-sistemnya pidana yang lain yang dibuat manusia. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau misalnya kita paham apa kebaikannya kisos tadi, kemuliaannya kisos, kenapa kok Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tuntunan ini, kira-kira hikmahnya apa, kemuliaannya kisos dibandingkan sistem hukuman yang lain. Nah, kalau misalnya kita paham ini, kemudian ada orang lain yang nanya ke kita, kenapa sih di Islam itu kok ada kisos? Emang kisos itu bagusnya apa sih? Itu kalau misalnya kita paham, maka kita bisa menjelaskan. Dan kita jadi tidak ragu tentang Islam, hanya karena ditanya masalah itu. Tapi kalau misalnya kita nggak paham tentang kisos, kita ditanya tentang kisos, bisa jadi kita malah, jangan-jangan kita malah bilang, oh itu mah udah nggak berlaku lagi sekarang. Itu sistem masa lalu. Nah, bisa jadi kita malah mendiskreditkan tuntunan Allah gitu. Bisa jadi kita malah, bisa dibilang kita malah menjelekkan tuntunan Allah. Bukan menjelaskan kepada orang tersebut, tapi kita malah menjelekkan, bisa jadi kita malah ragu-ragu tentang Islam itu. Benar nggak ya Islam itu adalah agama dari Tuhan? Benar nggak ya Islam itu adalah tuntunan untuk manusia? Kok ada masalah kisosnya? Kok ada masalah perang? Itu kalau misalnya kita nggak pernah membahas itu pertanyaan itu akan muncul terus. Tapi kalau kita bahas itu, terus kita paham dengan pemahaman yang benar, terus dengan penjelasan yang benar berdasarkan Quran dan hadis, kita tahu bagaimana kemuliaannya, maka kita siap, kita tahu kebaikan dari sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi balik ke yang tadi. Ini sebenarnya udah selesai bahasanya. Terus kemudian sekarang bahas yang ketiga. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini selesai kalau saja. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagian ketiga ini sedikit banyak sebenarnya sudah termasuk yang disinggung oleh Mas Agung di bulan lalu, masalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hanya lebih kepada refreshing saja. Oke, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang pertanyaan, kalau misalnya kita lagi sekarang pengajian, terus tiba-tiba ada bau asap, terus kemudian di situ juga ada kayak asap-asap, terus kemudian ada suara pemadam kebakaran, terus kemudian di luar kita dengar ada suara kebakaran, tapi dalam bahasa Jerman. Fire. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apakah kita bakal terus duduk di sini atau kita akan keluar? Kita akan melihat. Ya, misalnya kejadiannya di dekat-dekat sini. Dekat-dekat sini. Nah. Atau kemudian ini jendela. Tapi nyambung keluar. Oke, misalnya dari luar ini kemudian ada yang gedor-gedor bilang, itu ada kebakaran, keluar. Padahal kita belum melihat apinya, kita cuma tahu ada asap, ada bau-bau asap. Tapi kemudian kita juga mendengar ada orang bilang kebakaran. Kira-kira kita tetap ngaji dengan tenang tapi kita keluar. Nah, tuh. Terus kemudian pertanyaan lagi. Ada yang pernah merokok atau sedang merokok? Atau masih dijawab? Termasuk saya. Iya. Di kotak rokok itu kan ada ini ya, peringatan rokok dapat membunuh segala macam. Ada kan nih? Kira-kira yang rokok itu pernah lihat itu nggak pernah baca? Tiba-tiba udah. Pernah baca? Tahu dari mana pernah baca? Soalnya saya pernah lihat iklan preventif rokok. Di iklan preventifnya itu ada anak kecil dilepas, disuruh datang ke orang-orang yang merokok, terus disuruh minta rokok buat dia ngerokok. Nah, semua yang diminta rokok itu ngelarang anak kecil itu merokok. Tapi justru ngerokok. Berarti mereka percaya bahwa rokok itu berbahaya. Nah, pertanyaan masih nyambung pertanyaan. Nah, kalau misalnya saya bilang, Pak, Bu, jantung itu penting loh. Jangan sampai jantung Bapak, Ibu itu diambil sama orang. Kalau jantung Bapak, Ibu diambil orang, pasti insya Allah Ibu mati. Percaya nggak? Yakin? Apakah kira-kira Ibu dengan Bapak atau teman-teman itu ada niat? Wah, enggak. Paling saya kasih dikit masih bisa hidup. Itu, tapi bahwa yang menentukan hidup mati itu bukan terakhir. Ya betul. Bahwa kita mati itu adalah ajal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya Ibu dan Bapak, kenapa saya bertanya seperti itu? Itu adalah contoh dari keimanan.
ketika kita beriman bahwa ketika kita yakin, kita langsung contoh keyakinan. Ketika kita yakin bahwa jantung kita itu kalau diambil kita akan mati, insya Allah, maka kita akan berusaha menjaga jantung kita supaya tidak hilang dari badan kita. Waktu Berlin ini. Mati dulu. Lewat waktu sini tuh. 'Islam Finder nih. Saya lebih awal. Kan dari Amerika. Mulai dari dulu kan kalau hari Jumat kemarin masih Oke, kita lanjutkan sebentar lagi selesai insya Allah. Nah, jadi kalau misalnya kita yakin atau beriman, itu kayak tadi, misalnya kita yakin jantung kita kalau diambil pasti kita mati, maka kita akan tercermin dalam perbuatan kita. Kita akan selalu menjaga hati kita supaya, jantung kita supaya nggak diambil orang, supaya nggak hilang. Atau yang tadi, misalnya kita yakin di sebelah sini ada kebakaran, maka yang kita lakukan adalah kita kabur, kita keluar dari ruangan ini. Nggak mungkin kita yakin di situ ada kebakaran tapi kita diam aja, kecuali kita memang mau bunuh diri. Nah, kemudian ketika misalnya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dikatakan keimanan itu, maka kalau kita beriman dan kita yakin, maka itu seharusnya terimplementasi dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita. Dalam makanya kemudian ada yang mengatakan iman itu adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Karena memang begitu. Kalau misalnya kita yakin dengan sesuatu, itu pasti kita akan tercermin di dalam sikap dan perbuatan kita. Kalau kita memang punya keyakinan, kita akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan keyakinan kita itu. Sekarang kita ambil contoh yang rokok tadi. Yang rokok tadi kan sebenarnya orang-orangnya percaya bahwa rokok itu buruk. Tapi kenapa mereka masih merokok? yang terlena tadi itu, ternyata percaya itu belum tentu sama dengan yakin. Percaya itu bisa jadi kita percaya itu masih berbentuk dugaan. Tapi kalau yakin itu kita udah pasti, ini pasti nih 1 tambah 1 pasti 2, nggak mungkin 3. Tapi kalau rokok itu kita percaya rokok buruk. Tapi kalau kita belum yakin rokok itu buruknya rokok. Soalnya itu sopir truk aja umurnya panjang-panjang. Soalnya kalau rokok mati ya. Iya. Kayak minum oplos itu. Premium Pak. Iya, jadi ternyata
ketika kita bilang percaya itu ternyata belum tentu percaya itu adalah yakin. Itu makanya kemudian keimanan itu adalah keyakinan yang kuat yang berdasarkan pembenaran yang pasti. Jadi ketika kita bilang beriman itu adalah kita yakin bahwa kiamat itu akan datang. Seperti kita yakin kalau tangan kita disiram dengan air itu akan basah. Itu yang disebut dengan keimanan, keyakinan. Itulah makanya ketika para sahabat dijelaskan ayat-ayat tentang neraka, tentang siksa, itu mereka bisa sampai menangis, bisa sampai bergetar. Itu karena memang mereka yakinan itu, mereka tahu itu akan datang. Dan ketika dijelaskan dengan surga, mereka berbidar-bidar. Itu karena mereka memang yakin surga itu ada. Nah itulah, makanya ada percaya dengan yakin. Hubungannya dengan keimanan ini apa? Seperti yang dibahas oleh Mas Agung minggu lalu. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ternyata Islam memang memberikan bagaimana kita jalan untuk beriman gitu. Nah, mungkin sebagian dari kita atau sebagian besar dari kita itu sudah muslim dari lahir. Sudah muslim dari lahir, alhamdulillah. Dari kita memang muslim. Tapi apakah keimanan itu pernah kita perkuat dengan perenungan? Sedangkan dalam Islam itu metode yang beriman, metode untuk mencapai keimanan itu adalah melalui proses perenungan, proses pemikiran. Kalau misalnya kita lihat ayat-ayat di Quran tentang keimanan kepada Allah, tentang kekuasaan Allah, itu biasanya disertai dengan orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang berpikir, orang-orang yang merenungi alam. Jadi kita memang keyakinan dalam Islam itu adalah bukan keyakinan doktrin. Jadi ketika kita mengatakan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang tahu. Ya, jadi ketika kita beriman, itu memang Allah Subhanahu wa taala memberikan jalannya bagaimana kita mencapai keyakinan ini. Bagaimana kita tidak hanya memiliki percaya saja, tapi kita benar-benar yakin. Nah, itulah yang membedakan kenapa kok ada orang yang rela menutup dagangannya buat sholat Jumat, dan ada orang yang sholat Jumat azannya bunyi dia tetap naik angkot atau tetap nyupir angkot. Di situ bedanya. Bedanya adalah yang satu benar-benar yakin tentang Islam, tentang tuntunan Allah, sehingga ketika panggilan Allah untuk sholat Jumat datang dia menutup dagangannya dan segera ke masjid. Tapi ada yang lain percaya kepada Islam, percaya bahwa Islam itu benar, tapi belum sampai taraf keyakinan dengan pembenaran yang pasti, sehingga setoran itu lebih meyakinkan untuk dia daripada panggilan sholat Jumat. Nah, makanya kemudian ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika kemudian misalnya tadi kita tahu ada tuntunan Islam tentang riba. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha sejauh mungkin menjauhi riba. Terus kemudian misalnya kita tahu ada tuntunan Islam tentang hubungan interaksi antara pria dan wanita, bagaimana kalau kita menikah, bagaimana cara-caranya, maka kita akan berusaha mengikuti tuntunan itu. Kita akan berusaha mencari pasangan hidup kita dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan berusaha mencari cara lain karena kita yakin bahwa ujian ini adalah bahwa kehidupan ini adalah ujian bagi kita, dan kehidupan sebenarnya adalah nanti di akhirat. Nah, kita percepat. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang satu, jangan sampai kita terlelap. Jangan sampai kita lupa tujuan hidup kita di dunia ini apa. Kita harus selalu ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini sejatinya hakikatnya adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kepada kita hal-hal, memberikan kepada kita tadi kebutuhan naluri, memberikan kepada kita sarana untuk memenuhi kebutuhan tadi, dan juga memberikan tuntunan. Dan tuntunan inilah yang akan dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kualitas kita. Sejauh mana kita berusaha memenuhi tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan orientasi yang benar tanpa tebang pilih. Jadi ketika kita mempelajari Islam, itu jangan sampai kita hanya fokus kepada tema-tema tertentu. Kita memang harus punya prioritas. Misalnya kita punya prioritas tentang akidah. Misalnya kita ingin memperkuat tentang akidah. Itu bagus, karena memang akidah itu adalah dasar fundament. Tapi jangan sampai kita hanya mengkhususkan diri hanya belajar akidah saja. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan, kalau misalnya kita belajar bedanya prioritas dengan fokus. Kalau misalnya prioritas itu misalnya kita sekolah di SMA. Itu kan ada mata pelajaran yang seminggu itu sampai 2-3 hari, ada yang pelajaran cuman 2 jam seminggu. Nah, prioritas itu adalah itu, ada porsinya yang besar karena memang prioritas, tapi yang lain juga dibahas walaupun dengan porsi yang tidak sebesar yang prioritas itu. Tapi tetap kita kaji gitu. Tetap kita mau mempelajarinya. Bukan kemudian kita hanya mau mengkaji yang ini saja, tema ini saja, dan melupakan yang lain. Itu maksudnya tebang pilih. Jangan sampai kita termasuk dalam atau jangan sampai kita memiliki sifat yang dicela
oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Nanti bisa dilihat ayatnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 85, itu Allah Subhanahu wa taala mencela kepada orang-orang Israel yang beriman kepada sebagian kitab Taurat dan membuang sebagian atau dan melupakan sebagian yang lainnya. Padahal semuanya adalah kitab Taurat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sama, jangan sampai kita termasuk dalam orang-orang yang hanya mengikuti sebagian ayat Al-Qur'an yang memang kita suka gitu. Dan kemudian melupakan yang lain. Jangan sampai seperti itu. Terus yang kedua ini juga penting. Dengan penyikapan dan fokus yang tepat. Kita beramar ma'ruf nahi munkar bukan kita menghakimi orang. Tapi kita ingin selamat bersama-sama. Bedanya menghakimi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Menghakimi itu misalnya bilang, oh dia mah ahli neraka, udah biarin aja. Itu namanya menghakimi. Nah cuma anaknya emang begitu, mau dikasih juga nggak akan pengaruh. Itu adalah menghakimi. Atau bilang, wah kamu mah munafik. Itu namanya menghakimi. Tapi kalau kita beramar ma'ruf nahi munkar, kita kasih tahu kesalahannya apa yang dia berbuat itu yang salah apa. Terus kemudian yang benarnya seperti apa, kita amar ma'ruf nahi munkar. Dan kita bantu dia untuk melaksanakan hal tersebut sebisa kita. Nah terus kemudian ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi membangun keyakinan yang kokoh melalui jalan yang benar. Terus kemudian yang dimaksud beriman itu berarti kalau misalnya kita beriman itu akan ada buahnya. Buahnya itu adalah aplikasi dan implementasi dalam kehidupan. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan kita seharusnya ada terlihat buahnya. Ada aplikasi, ada implementasi. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita selalu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan melaksanakan ini, insya Allah kita akan termasuk dalam umat terbaik. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang terbaik yang dimasukkan dalam surga tadi. Ini keluarga saya. Ya, sekian. Jazakallahu khairan atas waktunya. Insya Allah kita nanti salat zuhur dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang benar, maka semua yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf sekali kalau misalnya tadi yang saya sampaikan ada kesalahan, ada kehilafan, mohon dikoreksi, terus kemudian mohon diingatkan. Mudah-mudahan kesalahan saya diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua itu adalah termasuk orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua termasuk orang-orang yang dari yang kita pelajari dari Islam, yang kita yakin bahwa yang kita pelajari itu benar dari Islam, kita bisa mengamalkannya, kita berusaha mengamalkannya dengan baik, dan mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam golongan yang terbaik yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.